saya Nur Isyatil Asma. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu cabang penting dalam kajian sastra, yaitu sejarah sastra. Dalam video ini, kita akan belajar bersama tentang pengertian sejarah sastra, tujuan dan manfaatnya, ruang lingkup kajiannya, perkembangan sastra Indonesia dari masa ke masa, dan hubungannya dengan teori serta kritik sastra. Mari kita mulai. Yang pertama, pengertian sejarah sastra. Secara sederhana, sejarah sastra adalah ilmu yang mempelajari perkembangan karya sastra dari waktu ke waktu, baik dilihat dari bentuk, tema, gaya bahasa, maupun latar sosial budaya yang melahirkannya. Menurut Rene Wellek dan Austin Warren, sejarah sastra merupakan bagian dari studi sastra yang memaparkan perkembangan karya sastra dalam urutan waktu serta hubungannya dengan pengarang dan masyarakat. Jadi, sejarah sastra bukan sekadar mencatat tanggal terbit sebuah karya, tetapi juga menelusuri evolusi ide, gaya, dan nilai-nilai yang terkandung dalam sastra. Tujuan dan manfaat sejarah sastra. Tujuan utama sejarah sastra adalah untuk memahami bagaimana karya sastra tumbuh dan berubah seiring perkembangan zaman. Secara lebih rinci, sejarah sastra memiliki beberapa manfaat, antara lain: 1. Menjelaskan asal-usul karya sastra dan faktor yang memengaruhinya. 2. Menunjukkan perkembangan bentuk dan gaya sastra dari masa ke masa. 3. Menghubungkan karya sastra dengan konteks sosial, politik, dan budaya pada zamannya. Yang keempat, menjadi dasar bagi penelitian dan kritik sastra. Dengan mempelajari sejarah sastra, kita bisa memahami bahwa setiap karya lahir dari kondisi sosial dan semangat zaman tertentu. 3. Ruang lingkup sejarah sastra. Kajian sejarah sastra mencakup beberapa hal penting, yaitu 1. Pengarang, yakni kehidupan, latar belakang, dan pengaruh sosial budaya terhadap karyanya. 2. Karya sastra itu sendiri, termasuk bentuk, gaya, tema, dan bahasa. 3. Konteks zaman, seperti kondisi politik, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi lahirnya karya. 4. Pembaca dan penerimaan karya. Karena sejarah sastra juga melihat bagaimana karya diterima oleh masyarakat dari waktu ke waktu. Jadi, sejarah sastra berfungsi seperti jejak perjalanan yang menelusuri hubungan antara pengarang, karya, dan masyarakat dalam rentang waktu tertentu. Selanjutnya, perkembangan sastra Indonesia dari masa ke masa. Pada masa klasik, karya sastra banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha dan Islam. Contohnya antara lain Ramayana dan Mahabharata versi Jawa dan Melayu, Hikayat Hang Tuah, Hikayat Bayan Budiman, dan karya berbahasa Jawa kuno seperti Kakawin Arjuna Wiwaha. Bahasanya masih sangat kental dengan nilai-nilai religius dan moral. Pada masa kolonial, yaitu pada awal abad ke-20, masuknya pengaruh barat membawa perubahan besar. Karya sastra mulai ditulis dalam bahasa Melayu modern yang kelak menjadi bahasa Indonesia. Contohnya, Siti Nurbaya karya Mara Rusli dan Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Karya-karya ini menggambarkan benturan antara tradisi dan modernitas. Pada masa Pujangga Baru, yaitu pada tahun 1930-an, muncul majalah Pujangga Baru yang dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Sabana, Amir Hamzah, dan Armin Pane. Tema sastra pada masa ini menonjolkan semangat kebangsaan dan idealisme keindahan. Pada masa kependudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945, karya sastra menjadi sarana propaganda dan semangat perjuangan. Bahasanya lebih lugas dan muncul penyair terkenal seperti Hairil Anwar dengan gaya individualistis dan berani. Pada masa kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1965, karya sastra mencerminkan semangat nasionalisme dan realitas sosial politik. Pada masa ini, muncul tokoh-tokoh besar seperti Pramoedya Ananta Toer, Idrus, dan Asrul Sani.
pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998, sastra banyak menyoroti kritik terhadap kekuasaan dan ketidakadilan sosial. Karya Pramodya Ananta Toer, W.S. Rendra, dan Sutarji Kalsoum Bahri menonjol pada masa ini. Selanjutnya masa reformasi dan modern, yaitu pada tahun 1998 hingga sekarang. Karya sastra semakin beragam baik dari segi tema, gaya, maupun media. Muncul sastrawan seperti Ayu Utami, D. Lestari, dan Terelie. Teknologi digital juga melahirkan sastra siber dan puisi media sosial. Hubungan sejarah sastra dengan teori dan kritik sastra. Sejarah sastra memiliki hubungan erat dengan dua bidang lain, yaitu teori sastra dan kritik sastra, di mana teori sastra memberikan konsep dan pendekatan untuk memahami sebuah karya, sedangkan kritik sastra berfungsi untuk menilai karya berdasarkan teori dan konteks sejarahnya. Ketiganya saling melengkapi, di mana sejarah sastra memberikan konteks waktu dan latar, teori sastra memberikan kerangka berpikir, dan kritik sastra memberi penilaian dan interpretasi. Pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sejarah sastra adalah cerminan perjalanan budaya dan pemikiran bangsa. Melalui sejarah sastra, kita belajar bagaimana karya sastra lahir, berkembang, dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Semoga materi ini membuat teman-teman semakin mencintai karya sastra Indonesia dari masa klasik hingga era modern. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.